Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radhika Maitasa dengan NIM 2019 1023031187 dari kelas Deteksi Dini Gangguan Psikologi kelas B yang diampu oleh Bapak Zainul Anwar. Di sini saya mendapatkan praktek untuk pemenuhan tugas akhir yaitu deteksi dini gangguan psikologi mengenai quarter life crisis. Oke. Kita langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari KLC ini dari Robbins and Wilner pada 2001 pertama kali memperkenalkan konsep quarter life crisis dari sebuah judul buku Quarter Life Crisis: The Unique Challenge of Life in Your Twenties, yang menjelaskan tentang kesengsaraan yang dihadapi individu ketika mereka membuat pilihan tentang karir, keuangan, pengaturan hidup, dan hubungan relasi dengan orang lain. Nah, banyak individu di usia 20-an tahun mulai ragu dengan kompetensi yang dimilikinya, merasa stagnan dan bingung dengan tujuan hidup, serta membandingkan diri dengan orang lain yang pencapaiannya sudah lebih baik dari individu tersebut. Kondisi ini dalam psikologi disebut dengan istilah quarter life crisis atau krisis pada rentan usia 20-30-an tahun. Atau bisa juga disebut krisis seperempat hidup. Lanjut. Nah, ada pula aspek-aspek dari quarter life crisis ini menurut Robbins dan Wilner pada tahun 2001. Yang pertama adalah bimbang dalam mengambil keputusan. Jadi mereka merasakan bimbang dalam mengambil keputusan, jadinya itu tidak tahu arah dan sangat-sangat bingung dengan keputusan yang mereka buat, entah itu takut untuk dampak ke depannya, takut gagal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah khawatir terhadap hubungan interpersonal. Nah, biasanya umur yang 20 tahun ke atas itu sudah mulai banyak sekali yang menikah, sehingga mungkin orang-orang yang berada di umur tersebut tapi belum mencapai sampai ke pernikahan merasa khawatir dengan hubungan interpersonalnya. Yang ketiga ada rasa cemas. Rasa cemas ini biasanya diselubungi oleh rasa khawatir yang pertama juga, dan juga rasa takut. Yang keempat, perasaan tertekan. Jadi di mana merasa ada tekanan dalam batin ketika menjalani sesuatu. Yang kelima, menilai diri yang negatif. Nah, menilai diri yang negatif ini mereka selalu tidak percaya diri, mereka tidak tahu kemampuan mereka apa, mereka selalu mempertanyakan, apa ya yang saya bisa, apa ya yang saya mampu untuk saya lakukan, kayaknya nggak ada gitu. Dan itu adalah salah satu tanda menilai diri yang negatif. Setelah itu, perasaan terjebak dalam situasi sulit. Seringkali orang-orang merasa ketika berada di dalam situasi yang sulit, itu mereka merasakan perasaan terjebak karena dirinya sendiri. Setelah itu, perasaan putus asa. Ketika orang-orang yang tidak bisa melewati hal-hal seperti yang di atas tadi, mereka tentunya akan merasakan perasaan putus asa, merasakan perasaan ingin menyerah, ingin tidak, untuk apa aku hidup lagi, ingin mengakhiri hidup. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah berada di tingkat quarter life crisis yang sudah parah. Kita lanjut. Nah, ada pula faktor yang mempengaruhi by Arnett 2004. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi quarter life crisis ini ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah identity exploration. Ini adalah seseorang yang selalu mengeksplor dirinya, sehingga dia tuh tidak memiliki fokus ke satu bidang. Ketika seseorang tidak memiliki fokus ke satu bidang, maka dia tidak pernah akan menyelesaikan pekerjaannya. Terus yang kedua ada instability. Ini adalah kestabilan diri.
di mana dia bisa mengatur semuanya, mengatur emosi, mengatur cara pertemanan, cara berkomunikasi, semuanya seperti itu. Terus adalah being self-focused, itu yang seperti yang saya ucapkan, dia tidak bisa fokus ke dirinya sendiri. Feeling it between, ini adalah perasaan di mana dia harus memilih di antara, tapi dia tuh tidak bisa untuk memilih pilihan tersebut. Terus juga adalah the age of possibilities. Jadi percaya saja tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi semuanya itu pasti akan mungkin jika ada keinginan, ada kemauan untuk melakukan. Terus yang dari faktor eksternal itu ada teman. Yang pertama, teman ini bisa saja menjadi pacuan gitu ya untuk menjadikan seseorang mengalami quarter life crisis. Mungkin dia ditinggal temannya, disakitin, dihianatin, dan juga begitu pula dengan percintaan. Seringkali juga ditemukan bahwa quarter life crisis ini dialami oleh orang yang sedang putus cinta. Karena dia merasa kehilangan, dia merasa tidak berguna, dia merasa kekurangan, kenapa harus ditinggalkan oleh pasangannya, seperti itu. Yang ketiga adalah relasi dengan keluarga, kehidupan pekerjaan, dan karir. Dan juga selain itu, acuan dari eksternal ini terhadap quarter life crisis adalah hubungan keluarga yang kurang baik, itu akan menjadi acuan juga sebagai seseorang yang menderita quarter life crisis, kehidupan pekerjaan dan karir. Di sini di mana dia mungkin merasa tertekan atas yang dia jalani, atas pekerjaannya, atas karirnya, gitu. Setelah itu ada tantangan di bidang akademis. Nah, banyak juga sering saya temukan bahwa seringkali menemukan bahwa seseorang itu merasakan dirinya menderita, dirinya kekurangan arah ketika dia sedang dilanda banyak tugas, dilanda banyak pekerjaan rumah dari kampus gitu ya. Dan itu tuh sering terjadi pada mahasiswa biasanya, merasakan galau gitu. Kita lanjut lagi. Oke, di sini saya melakukan penelitian pada subjek yang di sini identitasnya namanya adalah S, yaitu tempat tinggalnya Banjarbaru 26 November 2000. Umurnya sekarang berarti 21 tahun, jenis kelaminnya perempuan, suku bangsa Indonesia, anak ketiga dari 3 bersaudara, sedang menempuh pendidikan semester 5 di Fakultas Psikologi. Lanjut. Metode asesmen yang akan saya gunakan saat meneliti ini adalah wawancara. Di sini, wawancara merupakan proses tanya jawab lisan tentang masalah tertentu di mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Menurut Setiadin dalam Gunawan 2013, halaman 150. Wawancara bertujuan untuk mendapat data mendalam mengenai fenomena quarter life crisis. Dalam hal ini, aspek dari quarter life crisis yang menjadi alat ukur dalam wawancara. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari atau buat wawancara yang telah saya lakukan dari ketujuh aspek yang ada. Nah, dari sini saya berikut adalah pertanyaan dari aspek-aspek yang saya ajukan, yaitu adalah yang aspek pertama itu kebimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga saya membuat pertanyaan, apakah sebelumnya pernah berada dalam keadaan bimbang saat mengambil keputusan? Kapan terakhir kali Anda merasakan bimbang tersebut? Mengapa Anda harus bingung dengan mengambil keputusan? Apakah dikarenakan dampak atau sebagainya? Apakah yang Anda lakukan ketika berada dalam situasi dan keadaan bimbang untuk mengambil keputusan? Nah, pertanyaan ini berdasarkan dari 5W plus 1H, jadi ada who, when, di mana, kapan, siapa, mengapa, setelah itu bagaimana. Tuh. Nah, di sini jawaban dari subjek saya adalah
awal memasuki umur 20 tahun, dia pernah merasakan bimbang dalam mengambil keputusan. Sulit untuk mengambil keputusan dikarenakan takut gagal. Terakhir merasakan bimbang dalam mengambil keputusan adalah awal tahun. Cara menghadapinya dengan menerima diri sendiri dulu, setelah itu mengisi keseharian dengan kegiatan mengikuti lomba PKM dan lebih mengeksplor diri sendiri. Dari aspek yang kedua, ini ada kekhawatiran terhadap hubungan interpersonal. Yang pertama, pertanyaannya adalah menurut Anda, apakah sebuah hubungan interpersonal itu penting? Yang kedua adalah apakah Anda merasakan rasa khawatir terhadap hubungan interpersonal Anda? Yang ketiga, apakah yang menjadikan Anda khawatir mengenai hubungan interpersonal? Yang keempat, bagaimana cara Anda mengatasi kekhawatiran Anda mengenai interpersonal? Nah, di sini subjek saya itu berkata bahwa menurut dia hubungan interpersonal itu sangat penting karena hubungan interpersonal ini akan menjadikan support system dalam apapun yang dia lakukan. Dan juga manusia memang memerlukan sosial menurutnya. Subjek di sini cukup khawatir dengan kehilangan. Jadi dia merasakan ketakutan akan kehilangan. Namun dia sudah berdamai dengan kata-kata people come and go. Jadi dia selalu berusaha berdamai dengan kata-kata manusia itu akan pergi, datang dan pergi. Tidak ada yang menetap. Seperti itu. Jadi dunia tidak melulu mengenai itu aja. Kehidupan itu berjalan. Itu adalah jawaban dari subjek saya. Nah, yang ketiga adalah rasa cemas. Di sini saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda sering merasa cemas? Kapan terakhir kali Anda merasakan cemas? Bisa sebutkan salah satu contoh penyebab Anda merasakan cemas? Ketika cemas, bagaimana Anda menghadapinya? Di sini jawaban subjek saya adalah, dia sering merasakan cemas sehingga sampai merasakan tremor. Mungkin di sini sepertinya kecemasannya itu bukan hal-hal yang biasa saja ya. Harus ada ditangani oleh yang profesional lagi untuk karena ini sudah mencapai tremor gitu. Terus biasanya terjadi saat mengalami banyak pikiran dan overthinking. Memang subjek saya ini mengakui bahwa dia tuh sering overthinking, apalagi di jam-jam tengah malam. Dia selalu memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Terus akhir-akhir ini sering merasakan cemas mengenai tugas, takut tidak mengerti dengan cara tugas, dan caranya untuk menghadapi kecemasan ini dengan membiarkan dirinya menangis sebagai bentuk emosionalnya. Setelah itu mencoba untuk menenangkan diri. Jadi di sini sepertinya subjek saya udah tahu bagaimana cara untuk menghadapi kecemasannya sendiri. Selanjutnya ke aspek yang keempat itu ada perasaan tertekan. Nah, di sini saya mengajukan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apakah Anda pernah merasakan tertekan ketika melakukan sesuatu? Kapan terakhir kali Anda merasakan tertekan? Apakah Anda merasa ada dampak dalam kegiatan sehari-hari ketika merasa tertekan? Bagaimana Anda dapat tetap melakukan kegiatan ketika Anda sedang mengalami perasaan tertekan? Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda untuk menghadapi perasaan tertekan? Nah, di sini subjek saya menjawab bahwa dia pernah merasakan tertekan karena diharuskan dan dituntut harus bisa oleh lingkungan sekitarnya. Dan dia pernah merasakan tertekan itu sampai stres. Seminggu yang lalu, dia terakhir merasakan tertekan karena dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang sangat banyak, tugas-tugas kuliah tentunya. Biasanya dampak untuk kehidupan sehari-hari saya menjadi kurang fokus. Cara saya menghadapinya dengan melepas semuanya, seperti menangis, menenangin diri, dan dibawa refreshing selama 1 jaman, sampai merasa benar-benar baik-baik saja. Baru setelah itu melanjutkan kegiatan. Jadi di sini ketika tertekan, subjek saya ini merasa dirinya tuh tidak fokus untuk mengerjakan kegiatannya. Jadi dia memilih untuk beristirahat terlebih dahulu, merefreshingkan diri, menenangkan diri dia, dan lebih menerima dirinya agar dia itu tidak tertekan gitu.
Maaf, sebelumnya saya akan melanjutkan, yaitu dari aspek penilaian diri yang negatif. Yang pertama adalah, bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri? Apakah Anda pernah menilai diri Anda dengan sesuatu yang negatif? Apakah Anda sudah puas dengan diri Anda sendiri? Mengapa Anda bisa menilai diri Anda yang negatif? Dan subjek mengatakan dia pernah menilai dirinya yang negatif. Dia selalu menganggap dirinya tidak bisa melakukan sesuatu. Sering merasa insecure mengenai prestasi yang tidak sebanding dengan orang lain. Jadi di sini subjek peneliti saya ini selalu insecure dan merasa kurang ketika dia tidak mendapatkan dan tidak menghasilkan prestasi seperti itu. Setelah itu, lanjut ke aspek selanjutnya, ada perasaan terjebak dalam situasi sulit. Yang pertama, apakah Anda pernah merasa berada dalam situasi sulit? Yang kedua, apakah Anda merasa terjebak oleh seseorang saat berada pada situasi yang sulit? Yang ketiga, bisa Anda sebutkan satu saja hal yang membuat Anda merasakan terjebak dalam situasi sulit. Yang keempat, bagaimana cara Anda mengisi perasaan terjebak dalam situasi sulit itu? Nah, jawaban dari subjek saya ini adalah dia merasa pernah merasa dalam perasaan yang terjebak dalam situasi yang sulit, namun lebih dianggap seperti ya sudah masa sulit yang nanti pasti akan cepat berlalu seperti itu. Masa sulit yang pernah saya lewati ketika saya menyudahi hubungan dengan seseorang dan diharuskan untuk move on, tetapi saya merasa itu sangat sulit dan saya pasti selalu bilang balik lagi ke orang itu. Saat itu juga saya merasa terjebak, sekarang lebih ke jalanin aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sepertinya subjek ini sudah bisa untuk mengikuti alur, mengikuti waktu, untuk merasakan dan keluar dari perasaan kesulitan tersebut. Dan yang terakhir adalah perasaan putus asa yang diajukan oleh perasaan putus asa yang saya ajukan pertanyaannya adalah yang pertama, pernahkah Anda merasakan perasaan putus asa? Yang kedua adalah kapan terakhir kali Anda merasakannya? Yang ketiga, apakah ada pemicu di mana Anda merasakan perasaan putus asa? Yang keempat, saat merasa putus asa, apakah yang ingin Anda lakukan? Yang kelima, apakah Anda sudah cukup puas dengan diri Anda sendiri? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara Anda bangkit dari perasaan putus asa. Jadi tentunya subjek menjawab pernah, dan 3 minggu yang lalu saya merasakan putus asa yang saya rasa, dan saat saya merasa capek dengan apa yang saya jalani saat ini. Ingin menyerah tapi tidak bisa. Cara saya bangkit dari perasaan putus asa adalah lebih sering memotivasi diri untuk bangkit. Sekarang alhamdulillah sudah sangat puas dengan diri saya sendiri. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi dan seperti yang saya bacakan, kelihatannya subjek sudah mulai bisa menerima diri sendiri, sudah bisa berdamai dengan hal-hal yang menurutnya hal-hal yang akan menjadikan itu adalah sebuah quarter life crisis. Di sini kelihatannya subjek sudah bisa melalui masa-masa krisisnya, masa-masa krisis seperempat hidupnya, di mana sekarang mungkin dia sudah bisa lebih menata hidupnya, lebih mengarahkan hidupnya kemana, lebih tahu ingin melakukan apa gitu. Oke, balik lagi. Nah, dari hasil asesmen yang saya lakukan, saya mendapatkan hasilnya adalah dari hasil asesmen yang saya lakukan menggunakan metode wawancara, saya menemukan bahwa subjek saya pernah berada dalam 7 aspek yang dikemukakan oleh Robbins dan Wilner. Sebagai alat ukur pertanyaan yang saya jadikan menjadi beberapa pertanyaan. Secara garis besar, subjek pernah merasakan hal-hal yang ada dalam 7 aspek tersebut, seperti bimbang dalam mengambil keputusan, mengalami rasa cemas, khawatir terhadap hubungan interpersonal, perasaan tertekan, penilaian diri yang negatif, perasaan terjebak dalam situasi sulit, dan perasaan putus asa. Dari
wawancara yang saya lakukan terdapat faktor internal dan eksternal yang dikemukakan oleh Arnett. Subjek mengalami quarter life crisis atau krisis seperempat hidup, di mana KLC yang dialami berasal dari dalam dirinya sendiri, di mana dia tidak memiliki fokus terhadap dirinya, tidak memiliki stabilan dalam diri sendiri, dan memiliki perasaan cemas, takut, khawatir, yang menjadikan subjek hanya berjalan di tempat. Selalu merasa dirinya kurang sehingga kebingungan. Selain itu juga ada faktor eksternalnya, di mana merasa khawatir dengan hubungan interpersonal dan juga selalu merasa tertekan di dalam bidang akademik. Nah, ada pula 4 fase quarter life crisis menurut Robbins. 2015 antara lain adanya perasaan terjebak dalam situasi seperti pekerjaan dan hubungan. Yang kedua, munculnya pikiran untuk mengubah keadaan. Yang ketiga, membangun fondasi baru sehingga individu dapat mengendalikan arah tujuan hidupnya. Yang keempat, menjalani kehidupan baru yang lebih fokus dengan minat-minat dan nilai yang dipercaya oleh individu itu sendiri. Saat ini subjek berada fase ketiga, di mana subjek membangun fondasi baru untuk mengendalikan arah tujuan hidupnya. Di mana untuk masa sekarang subjek sudah sangat puas dengan diri sendiri, di mana semua orang yang pernah subjek lewati, dia mampu mengatasinya dengan caranya sendiri. Setelah itu ada juga kesimpulan dan saran dari saya. Sini kesimpulannya dari praktik deteksi dini, gangguan psikologi yang saya jalankan ditemukan bahwa memasuki umur 20-an sudah pasti akan merasakan yang namanya quarter life crisis. Di mana mengalami beberapa hal yang tidak terduga, yang menjadikan orang mengalaminya kehilangan identitas diri dan bahkan kehilangan arah untuk dirinya sendiri. Quarter life crisis seringkali terjadi dikarenakan kurangnya kestabilan dalam diri untuk mengatur otak dan perasaan, sehingga ketika faktor dari luar muncul akan menjadikan diri kita merasakan keterpurukan, cemas, khawatir, hingga keterpurukan yang menjadikan terganggunya kegiatan sehari-hari dan menjadikan tidak fokus dan menjadikan diri tidak fokus. Dari sini saya sadar bahwa menjalani hidup produktif, memiliki tujuan, meningkatkan diri adalah cara untuk terhindar dari quarter life crisis. Dan juga perencanaan hidup, perencanaan karir hidup, sekolah, itu tuh adalah sesuatu untuk menghindarkan quarter life crisis ini. Selanjutnya adalah saran, yaitu peneliti memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan quarter life crisis, yaitu meningkatkan diri, memfokuskan diri untuk ke depan, selalu merasa bersyukur dan juga memperkuat pegangan agama, akan mengurangi Anda merasa quarter life crisis. Peneliti sangat menyadari bahwa praktek yang peneliti lakukan, yang saya lakukan belum sangat maksimal, sehingga saya masih banyak belajar dan berlatih dengan lebih lagi untuk mengasah kemampuan saya dalam bidang psikologi ini. Nah, ada pula referensinya sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua dan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jainul Anwar. Terima kasih atas bimbingannya sampai sini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihatnya, dan juga semoga kita bisa terus menjadi manusia yang lebih baik dan bisa memanusiakan manusia. Terima kasih telah memperhatikan dan membuka video saya. Semoga sehat selalu. Saya undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.